Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan kisah favorit kita semua, kisah Robert dari penulis asal Kalimantan Tengah, Om Bras, penulis favorit kita semua juga ya. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Ilo Ekstrim, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Ekstrim, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor rahasia kelam keluarga dukun di Kalimantan. Kisah Robert. Kamu tunggu di sini saja, kata Robert seraya berbalik menatap Ranti yang mengikutinya di belakang. Gadis itu mengangguk dan langsung menurut dengan perkataan Robert. Robert melangkah pelan. Di dalam rumah kecil tersebut terdapat banyak botol-botol kecil berisi minyak dan berbagai macam benda-benda yang digunakan untuk melakukan ritual. Mata Robert menyapu seluruh ruangan. Tak ada tanda-tanda keberadaan orang di sana, namun tiba-tiba dari arah luar terdengar suara beberapa orang laki-laki dan Ranti yang sedang beradu mulut. Dengan cepat, Robert berlari keluar. Terlihat di sana sudah ada 3 orang yang ingin menangkap Ranti. Seujung jari saja, berani kalian sentuh adikku? Siap-siap, kalian akan kubunuh, ujar Robert menghardik orang-orang itu. Mereka mundur beberapa langkah, memberi jarak dari Robert dan Ranti. Mana manusia setan itu? Kenapa malah kalian yang muncul di sini? Ujar Robert seraya menatap satu persatu ketiga orang tersebut. Kami tidak tahu siapa orang yang kau maksud, dan niatmu kemari pun kami tidak tahu untuk apa, kata salah satu orang tersebut. Robert tersenyum sinis. Tidak mungkin. Kalian tidak tahu siapa yang kau maksud? Sudahlah, jangan terlalu banyak berbasa-basi. Aku kemari bukan untuk adu mulut dengan kalian, ujar Robert sebelum mulai menyerang ketiga orang itu satu persatu. Ranti memperhatikan pertarungan 3 lawan 1 itu dengan tegang. Namun tak butuh waktu lama, satu orang terpental menghantam tanah, yang kedua menjerit, ketiga pergelangan tangannya dipelintir dan dibanting ke tanah oleh Robert. Yang ketiga nyaris melarikan diri, tapi Robert melompat dan mendarat tepat di depannya. Lalu tanpa aba-aba ia mengayunkan tendangan ke dada pria itu hingga ia terlempar ke semak-semak. Senyum sinis terlihat dari wajah Robert. Dia berdiri tegak dengan nafas yang masih stabil. Akan tetapi tiba-tiba saja terdengar suara tawa seseorang dari dalam rumah. Robert menoleh dan terlihat seseorang berdiri di depan pintu. Wajahnya tak terlihat jelas, hanya mata merah menyala yang muncul dari balik penutup kepalanya. Orang itu melangkah melewati pintu dan terlihat tanah di tempat ia berpijak tampak menghitam dan merekah seperti terkena bara yang sangat panas. Ranti yang melihat itu tentu langsung menghindar. Ia berlari ke sisi Robert. Lelaki itu maju seolah berusaha melindungi Ranti. Tawa sosok itu perlahan mereda, tergantikan oleh keheningan yang membuat suasana menegang. Matanya yang merah menyala memandangi Robert seolah ia mengenalinya. Sejenak tak ada satupun dari mereka yang bergerak. Masih seperti dulu, selalu melindungi yang lemah. Robert mendadak tegang. Suara orang tersebut dia sangat mengenalinya. Itu mirip seperti suara Amaya. Siapa kau?
Orang itu tidak menjawab langsung. Ia berhenti beberapa meter di depan Robert, lalu perlahan membuka penutup kepalanya. Alis mata Robert berkerut menatap wajah orang tersebut. Sekilas wajahnya tampak mirip dengan Liao, amainya dulu, tapi jelas orang itu bukan amainya. Dia masih cukup muda. Siapa kau sebenarnya? Sayang sekali kau tidak mengenaliku, dan aku tidak tertarik untuk memperkenalkan diri padamu, ujar orang itu. Aku pun tidak tertarik untuk mengenalmu. Kau pasti anak buah dari manusia setan itu kan? Baiklah, mari kita selesaikan semuanya, ujar Robert. Tawa orang itu kembali menggema, namun Robert tak peduli. Ia langsung menyerang tanpa aba-aba. Namun ternyata orang itu tidak seperti ketiga teman-temannya yang tadi sudah Robert kalahkan. Orang itu justru merupakan lawan yang seimbang dengan Robert, membuat Robert tersenyum sinis. Sementara itu di dalam hutan, sebisa mungkin Awang mengimbangi langkah Rowan agar tidak tertinggal. Tiba-tiba Rowan berhenti mendadak, membuat Awang langsung waspada dan menatap ke sekelilingnya. Kau dengar itu? Tanya Rowan. Sayup-sayup terdengar suara tawa seseorang. Awang seketika merinding. Ya, dengar, jawab Awang pelan. Hati-hati ya, kata Rowan setengah berbisik. Awang mengangguk. Ia sudah siap dengan kuda-kudanya. Namun tiba-tiba saja dari atas pohon turunlah puluhan kera yang langsung menyerang mereka berdua. Hasuk, umpat Awang sambil mengayunkan tangannya untuk menangkis cakaran seekor kera yang melompat ke arahnya. Sebisa mungkin dengan kelihayan mereka dalam ilmu bela diri, mereka berdua menghindari setiap serangan dari kera-kera itu yang bergerak dengan cepat dan buas, seolah bukan kera biasa. Jangan sampai tergigit, Wang, teriak Rowan sambil meninju satu kera yang hampir menggigitnya. Dia teringat bagaimana ia bisa lumpuh setelah terkena serangan dari makhluk kiriman dukun jahat saat liburan ke Tanah Jawa. Dan dia yakin kera-kera ini bukanlah kera biasa, karena tidak mungkin kera biasa bisa-bisanya berbuat seperti ini, terlebih lagi di malam hari seperti ini. Kera-kera yang menyerang mereka itu seperti tak terkalahkan. Mereka terus bangun dan menyerang meski sudah dihajar berkali-kali. Aku sudah gak kuat, Wang, teriak Awang masih berusaha menghindar. Tubuhnya sudah basah oleh keringat. Telapak kakinya yang menginjak duri-duri pun sudah tak terasa rasa sakitnya. Untung saja di saat situasi terdesak seperti itu, terdengar dari kejauhan suara orang-orang ramai yang berjalan ke arah mereka. Mendengar banyak suara yang datang, kera-kera tersebut pun lantas berlarian ke atas pohon, meninggalkan Rowan dan Awang yang langsung terduduk di tanah dengan nafas ngos-ngosan. Bangsat, apaan itu tadi? Ujar Awang dengan nafas terengah. Rowan tertawa. Baru mengalami hal seperti ini, Awang? Tanya Rowan. Benar-benar gila. Kalau melawan manusia aku masih oke, walaupun 4 atau 5 orang. Tapi yang ini binatang, dan anehnya meski dipukul pun mereka tetap bangkit, kata Awang. Senter dari berbagai arah yang diiringi teriakan-teriakan dari para warga terdengar bersaut-sautan. Untung mereka datang, ujar Rowan lalu menanggapi panggilan itu dengan suara khas. Wah. Solidaritas di desa ini mantap juga ya, Wan. Pantas kalian betah tinggal di sini, kata Awang. Ya begitulah, walau terkadang mereka banyak menuntut, tapi sesungguhnya mereka baik. Awang mengangguk. Lalu sekarang bagaimana? Maksudku, kita kemana? Tanya Awang seraya beranjak begitu melihat beberapa warga mulai berdatangan mendekat ke arah mereka. Beralih pada Robert dan Meranti, Robert mundur beberapa langkah, menjaga jarak sambil mengatur nafasnya. Mata lawannya menyala seperti bara api dalam kegelapan, dan tiap gerakannya nyaris tanpa celah, cepat, kuat, dan penuh niat membunuh. Menarik juga kau, gumam Robert lalu tersenyum tipis. Sudah lama
Aku tidak bertemu dengan orang sepertimu, lanjutnya sambil bersiap untuk kembali menyerang. Orang itu tidak menjawab. Dia langsung maju menyerang Robert lagi dengan pukulan yang cepat diikuti tendangan rendah, lalu siku yang hampir saja menghantam rang Robert. Tapi semua berhasil dihindari oleh Robert dengan gerakan halus dan terlatih. Sekilas keduanya seperti bayangan yang menari dalam gelap, saling menyerang dan saling mengintai titik lemah satu sama lain. Ranti harap-harap cemas. Dia khawatir jika sampai Robert terkena serangan dari orang itu. Tiba-tiba saja, di tengah pertarungan yang masih berlangsung, Ranti melihat seseorang berdiri di depan pintu rumah kecil tersebut. Orang itu tampak tersenyum puas melihat perkelahian antara Robert dan si lelaki asing. Ranti membulatkan tekad untuk menghampiri orang itu. Dia tak ingin hanya berdiam diri saja menyaksikan Robert yang berusaha menyelesaikan semua masalah itu. Ranti melangkah dengan cepat dan mantap, meski jantungnya berdetak dengan kencang. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan tubuhnya agar tidak mendekat. Namun dia terus memaksa diri untuk terus melangkah mendekati orang itu. Sosok itu merupakan seorang laki-laki. Ia memperhatikan Ranti tanpa ekspresi takut sedikit pun. Senyumnya tetap mengembang seolah menantang. "Siapa kamu?" teriak Ranti. Pria itu tidak menjawab. Dia hanya memiringkan kepala, lalu mengangkat satu tangannya, dan tiba-tiba saja tubuh Ranti terhenti. Dia seperti menabrak dinding yang tak terlihat. Nafas Ranti memburu. Ia mulai gusar dengan ulah orang itu. Tak ingin kehilangan jejak dari orang tersebut, akhirnya Ranti pun mulai memfokuskan diri agar ia bisa menembus dinding pelindung yang dipasang oleh orang itu. Dan tak perlu waktu lama, Ranti akhirnya berhasil membuat celah untuk masuk. Setelah dia berhasil melewati pelindung tersebut, Ranti lantas mengejar orang tadi, namun ternyata orang itu sudah tidak ada di dalam rumah itu. "Keluar kau!" ujar Ranti emosi. Tiba-tiba saja ada suara orang berdehem terdengar dari arah belakangnya. Laki-laki itu berdiri dengan jarak hanya 1 meter dari Ranti. Kau pasti orang yang Robert cari kan? Aku tidak habis pikir kenapa ada orang yang setega kamu di dunia ini, menyakiti orang-orang yang tidak bersalah hanya karena dendam yang tidak bertempat. Kau mungkin belum pernah merasakan kehilangan seseorang karena ulah orang lain. Maka dari itu, kau dengan mudahnya berkata seperti itu. Kau mungkin menganggap Robert selama ini orang baik karena memang hanya kebaikanlah yang ia perlihatkan di depanmu. Kau tidak benar-benar mengenal siapa Robert sesungguhnya dan sekejam apa dia di belakangmu, kata orang itu dengan suara bergetar. Di sini, akulah korbannya. Aku hanya ingin memberikan Robert pelajaran berharga agar dia tahu seperti apa rasanya berada dalam posisiku. Cukuplah aku yang mengalami semua ini. Jangan sampai orang lain sepertimu juga merasakan hal yang sama sepertiku. Jauhi Robert, karena dia adalah orang jahat, lanjut orang itu. Aku tahu ke Robert seperti apa. Aku sangat mengenalnya. Dia rela mengorbankan diri hanya untuk bisa menyelamatkan orang lain. Dia adalah orang yang baik. Hanya saja terkadang dia salah memilih cara untuk membantu orang. Jadi jangan memutarbalikkan fakta dan mencoba untuk menghasutku. Aku tidak akan terhasut dan tidak akan percaya sepatah kata pun yang keluar dari mulut busukmu itu, ujar Ranti. Raut wajah orang itu yang sebelumnya tampak memelas seketika berubah galak, kasar, dan penuh amarah. Ranti tersenyum sinis. "Oh, ternyata inilah wajah aslimu. Penuh kebencian dan juga kejahatan," ujar Ranti. Lalu tanpa aba-aba ia mulai menyerang orang itu dengan cepat dan tanpa jeda. Nafas Ranti memburu. Ia tersulut emosi karena serangan-serangannya belum ada yang berhasil mengenai orang itu.
Hingga beberapa saat kemudian, setelah mempertimbangkan akibatnya, Ranti membiarkan dirinya terkena serangan yang dilancarkan oleh orang tersebut. Niatnya membuat orang itu merasa di atas angin, dan gangguan itu akan menimbulkan kelengahan. Di titik lengahnya itulah nanti Ranti akan menyerang. Darah segar menyembur dari mulut dan hidung Ranti. Dadanya pun terasa nyeri untuk beberapa saat akibat terkena serangan itu. Untunglah luka yang ia dapatkan tidak parah, karena sebelumnya Ranti sudah memusatkan energinya untuk menahan dampak parah dari serangan itu. Orang itu tertawa terbahak-bahak melihat Ranti yang terluka. Rencana Ranti berjalan mulus, dan di saat orang itu lengah, Ranti langsung menyerangnya dengan sekuat tenaga hingga mengakibatkan tubuh laki-laki itu terpental menghantam dinding rumah. Ranti tersenyum lebar seraya menyekat darah di mulut dan hidung dengan punggung tangannya. "Kau terlalu cepat sombong," ujar Ranti seraya melangkah meninggalkan orang itu. "Kak Robert!" teriak Ranti memanggil Robert. Menoleh sekilas, dia mengerti dengan apa yang ingin Ranti lakukan. Secepat mungkin Robert menghindar, dan setelah Robert berhasil menghindar, Ranti langsung melancarkan serangannya. Orang itu seketika terlempar. "Kita nggak punya banyak waktu, Kak Robert. Ayo pergi dari sini, Kak," kata Ranti. "Tapi aku harus menemukan orang itu, Ti. Aku sudah menemukannya, Kak, dan aku yakin butuh waktu lama untuk dia sembuh," kata Ranti, lalu menarik tangan Robert agar segera pergi dari tempat itu. Robert hanya menurut. Sesekali ia menoleh ke belakang melihat orang yang tadi berkelahi dengannya. Beralih pada Rowan dan Awang. Bersama-sama dengan para warga desa, mereka terus menyusuri hutan, berharap menemukan sosok hantuan yang sudah memakan 2 orang korban dalam waktu yang sangat singkat itu. Namun pencarian itu nihil. Mereka sama sekali tidak berhasil menemukan si sosok hantuan. Akhirnya, dengan rasa frustasi dan kelelahan yang mulai menggerogoti tubuh, mereka memutuskan untuk menghentikan pencarian dan kembali ke desa. Awan dan Rowan yang berjalan paling belakang sesekali terlihat saling pandang. "Seperti ada yang mengawasi kita dari tadi ya," bisik Awang pelan. Rowan mengangguk kecil. "Ya, aku juga merasakannya, tapi mataku tidak menangkap apa-apa," jawab Rowan. Sementara itu di rumah, Robert dan Ranti sudah kembali. Wajah keduanya tampak pucat setelah hampir kehabisan waktu. Robert menyeka keringat dingin di pelipisnya, sementara Ranti tangannya tampak gemetar. "Siapa orang itu tadi ya, Kak?" tanya Ranti. "Entahlah, aku juga tidak tahu siapa dia. Orang itu baru muncul. Entah apa hubungannya dengan manusia setan yang kucari itu. Yang pasti mereka sama-sama jahat," kata Robert. "Kak, orang yang sempat menyerangku tadi itu sebelumnya coba menghasutku, dan secara tidak langsung dia mengatakan kalau Kak Robert sudah membunuh seseorang yang kurasa merupakan seseorang yang berharga bagi orang itu. Apa itu benar ya, Kak? Dan kalau iya, apa alasannya?" tanya Ranti hati-hati. Robert beranjak dan berjalan keluar dari ruangan itu. Di depan pintu, terlihat Asni yang masih setia menunggu mereka. Matanya langsung berkaca-kaca saat melihat Robert dan Ranti yang keluar dari ruangan tersebut. "Kalian baik-baik saja?" tanya Asni. "Ya, kami baik-baik saja," jawab Ranti yang masih mengekor di belakang Robert. "Rowan, Awang dan Sidang kemana?" tanya Robert pada Asni. "Sidang sebelumnya pergi berdua bersama Rowan, tapi kemudian Rowan pulang, tapi Sidang tidak ada. Lalu Rowan dan kakaknya Meranti pergi ke hutan, katanya untuk mencari hantu itu," jawab Asni. Robert berjalan ke dapur, membasuh wajah dan tubuhnya dengan air yang ada di ember. Sementara Ranti mengambil air putih untuk diminum. "Dia murid dari dukun yang pernah aku bunuh. Namanya Antang Songa. Dukun itu sangat jahat. Dia juga dukun yang hampir saja membunuhku. Dulu ilmunya sangat tinggi, kata Robert seraya membasuh bahu dan dadanya. Lalu
Orang yang matanya merah itu siapa? Sepertinya dia setengah iblis kan, Kak? Tidak mungkin manusia seperti itu. Robert menghela nafas panjang, lalu duduk di depan pintu dapur, tubuhnya basah oleh air. Entahlah, tapi mungkin saja dia sudah menyerahkan jiwanya pada iblis. Mata seperti itu bukan milik manusia biasa. Dan kau lihat sendiri kekuatannya, gerakannya sangat cepat. Tubuhnya seolah tak mempan pukulan. Aku belum pernah bertarung dengan makhluk seperti itu. Bahkan saat melawan Antang Songa dulu pun tidak seberat ini. Lanjut Robert pelan. Ranti ikut duduk, memegang gelas yang masih setengah berisi air. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Berarti ini lebih berbahaya dari yang kita duga ya, Kak? Robert mengangguk pelan. Ya, dan aku takut ini baru permulaan. Kalau dia memang sudah bersatu dengan iblis, maka kekuatannya akan terus bertambah. Dan mungkin bukan hanya aku yang dia incar. Bisa saja siapapun yang dekat denganku akan menjadi targetnya. Ranti menunduk, menggenggam erat gelas di tangan. Berarti aku juga dong. Robert menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Aku akan melindungimu. Aku akan melindungi kalian semua. Selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti keluargaku, kata Robert. Namun dalam hati, Robert tahu janji itu tak semudah yang ia ucapkan, karena yang mereka hadapi kini bukan sekedar manusia yang mempunyai ilmu hitam, tapi sesuatu yang lebih jahat. Dan terlebih lagi, mereka sudah tak lagi punya rasa kemanusiaan, yang artinya mereka akan menyingkirkan siapapun orang yang bahkan tidak bersalah demi agar tujuannya bisa tercapai. Robert tidak takut? Tanya Ranti. Satu-satunya yang aku takutkan saat ini adalah kehilangan keluargaku, yaitu kalian semua, jawab Robert seraya beranjak dari duduknya. Dari arah luar terdengar suara Rowan dan Awang yang baru saja pulang. Ranti bergegas menghampiri keduanya. Awang meringis sambil berjalan pincang. Ada apa ini, Kak? Tanya Ranti. Diserang gerak, jawab Awang seraya terus melangkah ke arah dapur. Alis mata Ranti berkerut. Dia bingung dengan jawaban dari sang kakak. Kamu baik-baik saja? Tanya Ranti pada Rowan yang terlihat berdarah-darah di bagian tangan dan pipinya. Ya, ini cuma luka kecil. Bagaimana? Apa kalian berhasil menemukan siluman babi itu? Tanya Rowan. Robert tertawa kecil mendengar julukan yang Rowan berikan pada orang-orang jahat yang sudah meneror desa mereka itu. Orang yang Robert cari itu benar-benar jahat, Wan. Dia bisa melakukan apapun untuk membuat orang-orang membenci Robert. Dia tidak segan-segan menghasutku untuk berbalik memusuhi Robert, kata Ranti. Aku kemarin juga sempat dihasut begitu. Tapi yang benar saja, siapa yang akan percaya dengan hasutan seperti itu? Aku mengenal Robert lebih dari siapapun. Sangat mengenalnya. Hasutan seperti itu tidak akan bisa menggoyahkanku. Robert tersenyum kecil. Bagaimana keadaan di desa? Tanya Robert kepada Rowan. Belum ketemu, Bet. Malahan aku dan Awang sempat diserang gerombolan kera tadi, jawab Rowan. Robert mengangguk. Syukurlah kalian berdua tidak kenapa-napa, ucapnya kemudian. Oh iya, si Sidang kemana? Sebentar lagi juga dia pulang, Bet, jawab Rowan. Ranti sibuk membantu mengobati Awang dan Rowan yang terluka, sementara Robert membantu Asni untuk menyiapkan makanan. Karena memang mereka belum sempat memakan makanan yang dimasak oleh Ranti dan Asni sebelumnya. Makanan-makanan itu sudah dingin sehingga Asni tampak sibuk memanaskannya. Robert tadi bilang apa ke kamu? Tanya Rowan. Ranti menggeleng dengan bibir tersenyum. Enggak, Robert nggak bilang apa-apa, jawab Ranti. Pelan-pelan Ti, sakit. Dasar manja, ujar Awang meledek. Rowan tertawa. Bilang saja kau iri, Wang. Awang tidak menanggapi. Dia hanya mencibir seraya beranjak dari duduknya, meninggalkan Rowan dan Ranti. Robert, teriak Sidang dari luar rumah. Brak! Pintu yang didorong oleh Sidang itu mengagetkan Ranti. Hei Sidang,
Kenapa kau datang teriak-teriak begitu? Tanya Rowan dengan nada yang agak kesal. Tapi Sidang tak menjawab. Ia langsung berlari menghampiri Robert. Bet, gawat Bet, gawat, ujar Sidang membuat Robert mengerutkan alisnya. Gawat apa? Bet, kau pasti sudah tahu kan? Sidang, aku tidak punya waktu untuk mencari tahu masalahmu. Katakan saja, ada apa? Apanya yang gawat? Aduh Bet, bagaimana ini Bet? Ini bagaimana Bet? Aku disuruh menikahi gadis itu Bet, ujar Sidang panik. Karlina, tanya Rowan. Sidang mengangguk. Kenapa bisa seperti itu? Tanya Robert. Oh, dia itu ketahuan neneknya Karlina saat sedang menolong gadis itu Bet. Sebenarnya sudah kujelaskan, tapi entahlah. Sepertinya mereka memang menjadikan itu kesempatan untuk menyuruh Sidang menikahi gadis itu, ujar Rowan. Lalu kau mau bagaimana? Kalau memang kau ingin menolak, aku akan bantu sebisaku, kata Robert sambil menatap Sidang. Aduh Bet, aku bingung Bet. Dia itu masih anak-anak Bet. Anak-anak mana ada yang hamil? Keadaan kandungannya bagaimana? Apa dia sudah bangun? Ujar Wan bertanya. Aku memang ingin menikah Wan, tapi bukan untuk bertanggung jawab atas apa yang tidak pernah aku lakukan. Mereka menyuruhku menikahi gadis itu seperti untuk menuntutku bertanggung jawab. Padahal saat kami bertegur sapa di jalan saja bisa dihitung dengan jari, apalagi memacari gadis itu, kata Sidang. Sudah, kita tunggu Karlinanya bangun dulu. Kita tanya, siapa laki-laki yang sudah menghamilinya? Kita cari orangnya, dan kita suruh dia untuk bertanggung jawab, ujar Robert. Begini sekali nasibku, ujar Sidang lalu ia duduk. Untung bukan aku yang membawanya keluar, kata Rowan pelan terkekeh. Di pagi harinya, Rowan membawa motor milik Ranti ke bengkel. Dia sengaja tidak mengajak Awang karena sepertinya Awang sedang asyik mengobrol bersama Asni di teras dapur. Sementara itu Robert berada di ruang tengah bersama dengan Sidang yang masih belum tuntas membahas tentang Karlina sampai matahari terbit. Masih pusing kepalaku gara-gara tidur cuma sebentar, kata Awang. Asni tersenyum. Memangnya biasanya tidurnya berapa lama? Tanya Asni berbasa-basi. Ya minimal 7-8 jam lah. Kalau kamu? Aku tidak pernah menghitung waktu tidurku. Oh, Asni. Ya. Asni, kamu mau tidak ikut ke rumahku? Daripada di sini, kalau di rumahku kan ada Ranti. Apalagi aku lihat kamu dan Ranti sudah akrab. Siapa tahu bisa jadi ipar, ujar Awang terkesan seperti menggoda Asni. Wajah Asni berwarna merah. Semburat senyum muncul di wajahnya setelah ia mendengar perkataan Awang barusan. Aku serius, gak lagi bercanda, kata Awang. Masa laluku terlalu buruk, Wang. Bahkan untuk membayangkan bisa hidup normal dan bahagia saja, rasanya itu suatu hal yang mustahil, ucap Asni. Semua orang itu punya masa lalu, entah itu baik atau buruk. Yang pasti, jangan biarkan masa lalumu itu menjadi penjara, tapi biarkan dia menjadi guru yang mengajarkanmu cara menemukan kebahagiaan. Karena masa depan itu tak peduli seberapa kelam masa lalumu, dia hanya menunggu apakah kamu mau melangkah menjemput atau tidak, kata Awang pelan tapi mantap. Tatapan matanya lekat ke arah Asni, seolah ingin memastikan perempuan itu mendengar dan percaya setiap kata yang ia ucapkan. Asni menundukkan kepalanya, matanya mulai berkaca-kaca. Apa aku pantas? Tanya Asni dengan suara yang bergetar. Kamu itu lebih dari pantas untuk bahagia, ucap Awang meyakinkan. Asni menatap Awang dan terlihat air mata jatuh di pipinya. Asni terdiam, menunduk. Kemudian ia mulai terisak seolah kata-kata itu baru pertama kali ia dengar di sepanjang hidupnya. Jemari tangan perempuan itu saling merebas, berusaha menahan gejolak perasaan yang mulai menghangat di dadanya. Aku takut, Wang. Takut kalau semuanya cuma sementara. Banyak sekali hal yang aku takutkan, bisik Asni, suaranya nyaris menghilang. Awang menggeleng pelan, lalu ia meraih kedua tangan Asni dan menggenggamnya dengan erat.
dunia mencoba melukaimu lagi, biar aku saja yang berdiri di depanmu. Kamu tidak akan sendirian lagi. Percaya padaku, ucap Awang. Lagi-lagi Asni terdiam. Ada sesuatu di hatinya yang ingin percaya, tapi logika menahan langkahnya. Tapi aku ragu, ucapnya pelan. Kita baru saja bertemu, Wang. Rasanya terlalu cepat dan tidak mungkin. Lanjutnya lagi. Ranti yang baru bangun tidur dan ingin ke dapur itu terhenti. Dia mendengarkan percakapan antara kakaknya dan Asni yang terdengar sangat serius di teras dapur. Sementara di ruang tengah, obrolan antara Robert dan Sidang masih terdengar. Sesekali, nada suara Robert meninggi. Mungkin itu bawaan karena ia tidak tidur semalaman dan dipaksa mendengarkan keluhan Sidang yang seolah tak ada habisnya itu. Mendengar keraguan dari Asni membuat Ranti kasihan pada sang kakak. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk ikut bergabung dengan obrolan serius keduanya. Ranti duduk di samping Asni, merangkulnya sambil mengusap bahu Asni dengan lembut. Asni, Kawang ini orangnya baik. Aku bilang begini bukan karena dia kakakku, tapi karena memang aku mengenal betul Kak Awang seperti apa. Tidak ada salahnya kalau kamu memberikan kesempatan pada Kak Awang. Aku tentunya sangat bahagia sekali kalau kita bisa tinggal serumah, kata Ranti tersenyum. Tapi kalimat Asni tergantung, kepalanya menunduk. Aku akan menunggu, ucap Awang seraya beranjak dari duduknya. Awang masuk ke dalam rumah dan bergabung bersama Robert dan juga Sidang. Pas sekali kau di sini. Sekarang giliranmu mendengarkan ceritanya, karena aku mau mandi ke sungai, sekalian membeli bahan makanan, ujar Robert pada Awang. Wang, kalau kau dalam posisiku, apa kau akan mau menikahi gadis itu? Ujar Sidang. Kak Awang memang tidak sehebat Kak Robert, tapi aku jamin kalau dari segi kebaikan mereka sama-sama baik, ucap Ranti. Di luar rumah, terlihat Rowan sudah datang. Ia membawa satu kantong plastik berisikan roti dan minuman yang ia beli di warung. Mau ngopi, Wang? Tanya Rowan kepada Awang. Boleh, jawab Awang seraya beranjak mengikuti Rowan, membiarkan Sidang yang sedang kacau itu sendirian. Jam berapa rencana pulangnya? Tanya Rowan seraya menatap Awang yang terlihat melamun. Kau mau mengusir kami ya? Ujar Awang balik bertanya. Rowan tertawa. Siapa yang mau ngusir? Malah aku senang kalau kalian menginap lebih lama lagi di sini. Mungkin siang nanti kami pulangnya. Kenapa? Mau ikut kah? Tidak, rencananya besok atau lusa aku ingin menemui calon bosku. Aku mau kerja. Awang mengangguk. Kau sendiri kembali kerja tanggal berapa? Tanya Rowan. Entahlah, Wan. Aku rasa aku ingin berhenti bekerja di luar daerah. Dan rencananya aku ingin mengirimkan lamaran di daerah-daerah sini saja, biar lebih dekat dengan rumah. Wah, bagus dong kalau begitu, Wang. Awang tersenyum simpul. Sayang, mau minum kopi apa? Tanya Rowan lembut seraya menatap Ranti. Namun tidak seperti sebelum-sebelumnya. Awang kali ini tampak tidak tertarik untuk menggoda pasangan itu. Saat itu, setelah selesai mandi, Robert mampir di warung sayur untuk membeli sayuran dan juga lauk pauk. Beberapa ibu-ibu tampak sibuk memilih lauk dan juga sayur-sayuran yang baru dipetik dari ladang, seperti pucuk singkong, sawi pahit, karawela, kalurang, landeong ansem, balu putih, kangkung merah, dan lain-lain. Suara mereka bercampur dengan bunyi motor yang sesekali melintas di jalan depan warung. Di antara ibu-ibu itu, ada Robert yang sedang memilih beberapa ikat kangkung merah. Namun tiba-tiba saja terdengar suara perempuan dari arah belakang. Kak Robert, panggil perempuan itu dengan suara bergetar menahan tangis. Refleks Robert menoleh, diikuti oleh para ibu-ibu yang juga ikut menoleh ke arah si perempuan yang tak lain adalah Leni tersebut. Ada apa? Tanya Robert. Kak Robert, tolong Kak, suamiku digigit ular.
Mendengar jawaban itu, Robert langsung melepaskan sayur kangkung merah yang sedang dipegangnya. Dengan langkah cepat, Robert berjalan ke arah rumah Leni. Di teras rumahnya, terlihat laki-laki yang merupakan suami dari Leni tersebut tampak terbaring. Kakinya mulai membengkak akibat gigitan ular. "Ularnya tidak kalian bunuh kan?" tanya Robert. Tidak, Kak. Robert mengangguk. Lalu segera Robert berjongkok, meletakkan tangannya di atas bekas luka gigitan ular tersebut, dan mulutnya mulai berkomat-kamit membaca mantra penawar racun ular. Setelah beberapa saat, seekor ular tiba-tiba saja muncul dan mendekat ke arah suaminya Leni, dan hanya dalam hitungan menit saja, ular yang tadinya terlihat segar itu mendadak menjadi lemah dan tak bisa bergerak. Robert menghela nafas lega. Bisa ularnya sudah keluar. Sekarang tinggal pemulihan lukanya. Dia sudah bisa dibawa masuk ke dalam rumah, ujar Robert. Juga menyarankan kepada Leni agar suaminya itu diberikan wadah kasai supaya bengkaknya segera kempes. Terima kasih banyak ya, Kak. Tadi aku sempat ke rumah Kak Robert, tapi kata Sidang, Kak Robert mandi ke sungai dan sekalian membeli sayur. Makanya tadi aku langsung pergi ke warung sayur. Untungnya Kak Robert ada di warung itu, kata Leni. Robert mengangguk. Ya, untung saja tidak terlambat. Terima kasih banyak ya, Kak. Ya sudah, aku permisi dulu ya, kata Robert. Begitu Robert sampai di rumahnya, terlihat seorang laki-laki sudah menunggunya di teras rumah bersama Rowan. Itu adalah laki-laki Parubaya yang sebelumnya juga pernah datang dengan sikap yang tidak sopan ke rumah itu. Mau apa lagi kau kemari? Tanya Robert agak kesal. Laki-laki Parubaya itu menghela nafas. Aku ingin meminta tolong. Bekerja samalah denganku. Kau pun sudah bertemu dengan dia, bukan? Kau tidak akan mampu menghadapinya seorang diri, kata si lelaki Parubaya itu dengan kepala yang sedikit menunduk, namun nada suaranya tetap keras. Robert menggeleng. Untuk saat ini, aku tidak bisa mempercayai sembarangan orang. Dan bukankah sudah aku katakan sejak awal, kalau aku tidak ingin bekerja sama dalam bentuk apapun denganmu? Kukira waktu itu kau mengerti, tapi sepertinya tidak, ujar Robert. Ya, aku mengerti. Tapi aku tidak punya pilihan. Aku sangat terdesak. Andaikan Amuk dan Lacabuto masih hidup, aku pasti akan meminta bantuan pada mereka, bukan padamu, ujar lelaki itu. Coba dengarkanlah dulu. Tidak semua orang itu jahat, Bet, ujar Rowan. Robert akhirnya melunak. Baiklah, ceritakan apa alasanmu jadi sampai ingin bekerja sama denganku, ujar Robert. Orang itu menatap Robert. Terima kasih, ucapnya. Robert tidak mengatakan apa-apa. Anakku sakit. Dia terkena santet. Aku tidak bisa mengobatinya. Bahkan dukun-dukun di tanah Jawa pun tidak ada yang sanggup menyembuhkannya. Mereka semua berkata kalau santet yang menyerang anakku dikirimkan oleh dukun Dayak yang ilmunya sangat tinggi. Maka dari itu, aku memutuskan untuk datang kemari. Lalu, apa hubungannya masalahmu denganku? Tanya Robert. Lelaki Parubaya itu menghela nafas panjang, lalu menatap Robert dengan tatapan yang sulit diartikan. Apa yang kau ketahui tentang Samuel? Tanya si lelaki Parubaya. Dia itu adik sepupuku. Kenapa kau tanyakan itu? Bukankah katamu kau juga mengetahui tentang semua keluarga amaiku? Si lelaki Parubaya itu tersenyum hambar. Robert, Samuel itu adalah adik kandungmu. Tepatnya, adik seayah denganmu. Kau rupanya tidak mengetahui akan hal itu, karena Amuk sangat kuat menjaga rahasianya. Robert menggeleng. Tidak, itu tidak mungkin. Robert, kau sudah sangat dewasa, dan kau pun sudah menjadi dukun yang hebat. Kenapa tidak kau cari tahu tentang rahasia keluargamu? Lebih tepatnya rahasia dari amaimu. Kau tahu, Samuel itu terlahir untuk dikorbankan. Jiwanya sudah diserahkan pada sekutu ayahmu sejak ia berada di dalam kandungan. Ibumu yang tidak terima anaknya akan dikorbankan, lantas membawa Samuel pergi tanpa pamit
dan menjauh dari amaimu. Terakhir aku mendengar kabarnya, dia berada di luar pulau, tepatnya di tanah Sumatera. Aku dengar dia juga menjadi dukun. Dan kau harus tahu, Robert, saat ini dia mengincarmu dan juga mengincarku. Dan kini anakku sudah menjadi korbannya, ujar lelaki parubaya itu bercerita. Tentu saja, Robert tak serta-merta percaya karena bagaimanapun juga Samuel yang ia yakini selama ini adalah saudara sepupunya, bukan saudara seayah dengannya. Sekarang, tolong aku, Robert. Hanya kau yang mampu melawan santet itu. Hanya kau, harapan aku satu-satunya, ujar lelaki parubaya tersebut. Robert terdiam. Ujar Rowan seraya menggelengkan kepalanya. Aku harus membantunya, Wan. Ini adalah satu-satunya kesempatanku agar aku bisa bertemu dengan Samuel. Bet, itu pun kalau benar Samuel yang menyantetnya, Bet. Bagaimana kalau orang ini berbohong? Ayolah, Bet. Kau tidak bisa menelan mentah-mentah ucapannya. Aku menyuruhmu untuk mendengarkan ceritanya karena aku pikir itu akan masuk akal. Tapi ternyata perkataannya sama sekali tidak ada yang masuk akal, ujar Rowan. Robert tidak mengatakan apa-apa. Matanya menatap Rowan dengan tatapan yang sulit dimengerti. Aku akan membantumu. Tapi kalau sampai kau berbohong, bukan hanya kau yang akan kubunuh, tapi keluargamu juga akan menerima akibatnya, ujar Robert yang langsung membuat Rowan menggelengkan kepala. Aku tidak berbohong, Robert. Kau pikir aku tega main-main dengan nyawa anakku sendiri? Suaranya bergetar namun tetap mencoba meyakinkan. Baiklah, kalau begitu bawa aku ke anakmu, kata Robert akhirnya. Lelaki itu tampak lega. Sekarang juga ia bertanya. Ya, sekarang, jawab Robert tegas. Kalau ini memang ulah Samuel, aku akan tahu. Dan kalau kau berbohong, maka kau tidak akan sempat menyesalinya. Robert mencondongkan tubuhnya menatap tepat di mata lelaki parubaya itu. Robert meninggalkan lelaki parubaya itu dan menuju ke kamarnya. Dia mengambil jaket dan juga tas. Titip rumah, jaga diri kalian baik-baik, ucap Robert pada semua yang ada di sana. Hati-hati kau, Robert. Kalau butuh bantuan, berilah tanda agar aku tahu, kata Ranti. Robert mengangguk. Si lelaki parubaya menatap Robert yang sudah melangkah keluar rumah. Mereka pun berangkat menuju kediaman si lelaki parubaya. Anakmu ada di Kalimantan kah? Tanya Robert. Ya, aku bawa dia kemari. Meskipun sulit, tapi akhirnya aku berhasil membawanya kemari. Ada apa memangnya? Tidak apa-apa. Setelah kepergian Robert bersama orang tadi, Rowan terduduk melamun di teras rumah. Perasaannya benar-benar tak karuan. Dia takut jika orang itu sedang menjebak Robert. Ranti yang melihat perubahan sikap Rowan itu pun lantas mendekat. Ia duduk di samping pemuda itu dan meyakinkan bahwa Robert pasti akan baik-baik saja. Aku takut, aku benar-benar takut terjadi apa-apa pada Robert, kata Rowan. Ranti menatapnya dengan lembut, lalu berkata pelan, Rowan, Robert itu bukan orang sembarangan. Dia tahu bagaimana menjaga dirinya. Kalaupun memang ada bahaya, dia pasti sudah siap menghadapinya. Tapi orang tadi, aku benar-benar curiga kalau dia itu merupakan antek dukun jahat yang menghasut Manyang. Dan kalimatnya terhenti. Rowan tak sanggup melanjutkannya. Ranti meletakkan tangannya di punggung Rowan dan menepuknya pelan. Kalau kamu terus tenggelam dalam masa takut, kamu justru gak akan bisa berbuat apa-apa. Kalau nanti Kak Robert benar-benar butuh bantuan, kata Ranti. Rowan menoleh menatap Ranti sejenak. Jadi, apa menurutmu aku harus menyusul mereka? Ranti menarik nafas dalam. Kalau kamu yakin itu yang terbaik, ya aku juga akan ikut. Kita akan pergi dan menghadapi itu bersama-sama, ucap Ranti. Rowan menatap Ranti, lalu kemudian ia mengangguk. Akhirnya, Rowan bersama Ranti dan juga Sidang
Asni dan juga Awang bergegas mempersiapkan barang-barang yang dibutuhkan. Setelah semua siap, mereka pun berangkat. Untungnya, sebelum Robert datang tadi, Rowan sudah menanyakan alamat desa tempat tinggal si lelaki parubaya itu. Menjelang maghrib, mereka akhirnya tiba di desa tempat tinggal si lelaki parubaya. "Kawang, sudah telepon mama kan?" tanya Ranti. "Iya sudah." Hening. Tak ada percakapan, hanya terdengar suara deru mesin motor yang membawa mereka. Tiba-tiba saja Ranti menepuk bahu Awang. "Stop Kak, stop!" ujar Ranti setengah berteriak. "Ada apa?" tanya Awang terdengar panik. "Aku melihat banyak makhluk halus di sekitar sini," kata Ranti. Tidak jauh dari mereka terlihat Rowan yang juga sudah berhenti. Makhluk-makhluk halus itu berbaris membentuk antrean panjang. Ranti lalu turun. Di belakangnya ada Asni. Posisi mereka adalah Awang membonceng Ranti dan Asni sekaligus bonceng 3. Ranti berjalan ke arah salah satu sosok yang ada di sana. Boleh aku tahu kalian sedang apa di sini?" tanya Ranti. Sosok itu menjulurkan lidahnya yang panjang dan hampir saja mengenai Ranti jika gadis itu tidak sedikit menyingkir. "Ada perjamuan makan," jawab sosok itu. "Di mana?" tanya Ranti lagi. "Di rumah itu." Jantung Ranti berdegup kencang. Dia merasa rumah yang ditunjuk oleh sosok itu merupakan rumah yang ditempati si lelaki parubaya. Tapi Ranti sendiri masih bingung dengan kata-kata si sosok gaib itu, perjamuan makan. Entahlah apa maksudnya. "Sepertinya aku tahu rumahnya yang mana, Wan," kata Ranti seraya menunjuk ke arah rumah yang tadi sudah ditunjuk oleh sosok gaib itu. Selesai. Wow, luar biasa. Robert, kisah Robert. Dan di sini, waduh, Awang ya. Awang makin deket aja nih sama Asni nih. Udah mau ngajak tinggal di rumahnya lagi. Bagus deh. Mendingan dibawa tinggal sama Ranti dah ya, daripada tinggal di tempat Robert, karena nggak bagus juga. Dia 3 cowok ya kan, 3 cowok yang belum menikah, ada 1 cewek juga yang notabene ceweknya ini janda ya teman-teman. Jadi menurut saya memang nggak bagus, dan yang terbaik memang ya ikut meranti ya. Dan setuju juga sih sama Awang ya, Awang juga orang baik dan nanti tetap masih ada di dalam lingkup situ. Pinter banget yang merasa ya. Kisahnya keren banget. Dan di sini bagaimana akhirnya Robert dan Meranti berhasil memenangkan pertarungan di alam gaib. Dan pada akhirnya di ending ini ada fakta yang cukup mencengangkan tentang Samuel. Jadi buat teman-teman yang mungkin mengikuti kisah Robert ini sedari awal, jadi pada saat di kisah Robert yang Robertnya masih kecil, di situ ayahnya Robert sedang menerima tamu. Nah di situ Robert sama anak kecil tuh, sama Samuel. Samuel masih digendong-gendong sama Robert. Dan itu yang Robert tahu, Samuel itu adalah sepupunya. Tapi di sini di ending, bagaimana ada orang asing datang dan mengatakan bahwasanya Samuel itu adalah adik dari Robert, adik kandung, satu ayah tapi beda ibu. Dan tujuannya ayahnya Robert yaitu sebenarnya ingin menumbalkan Samuel. Wow, jadi Samuel pergi tanpa ada kabar berita. Robert juga nggak tahu, puluhan tahun nggak ketemu. Di sini datanglah kabar bahwasanya Samuel tinggal di tanah Sumatera dan juga berprofesi sama sebagai dukun. Di sini Samuel ingin membalaskan dendam masa lalunya. Dendam banget lah, dia pengen ditumbalin ya kan. Tapi apakah itu benar? Apakah itu benar? Robert juga belum tahu, tapi Rowan di sini menyaksikan ya semuanya itu. Makanya mereka datanglah ke rumah orang tua itu. Luar biasa sekali nih, makin seru aja kisah Robert makin kesini. Dan Om Ras keren, asli keren pakai banget. Benar-benar salah satu kisah favorit saya ya, selain Warung Kopi Bang Doni, kisah Robert. Ditunggu lagi Om Ras ya, jangan lama-lama untuk kelanjutannya. Terima kasih Om, dan semoga teman-teman semua terhibur ya dengan kisah barusan. Buat yang punya komentar lain silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.